pemirsa, hal ternekat mau dilakuin sama si Dimas. Di tengah keramaian, tiba-tiba dia muncul, ngintip-ngintip, mau nyulik si Arsy. Aduh, ini orang nekat banget ya. Kayaknya dia pengen masuk penjara lagi kali ya. Mudah-mudahan aja nanti kejeblos tuh masuk penjara. Lalu di sisi lain para pemirsa, si Ranikor ini lagi tumen guys, berasa kayak lagi kesambet sama setan pohon penunggu beringin. Cuman bedanya penunggu beringinnya ini rada baik. Ketika mendapatkan informasi dari Tatum bahwa pada saat itu Tatum menyatakan yang membius Arsy pada saat itu adalah bukan dirinya, melainkan sosok laki-laki yang menggunakan masker dan juga menggunakan topi. Untungnya kejadian itu diketahui oleh si Tatum, yang otomatis pada saat itu si Dimas penculik tersebut itu pun lari. Nah, tiba-tiba si Ranikor ini kesambet angin yang mencoba ingin ngasih tahu ke Raja sama Arsy bahwa si Dimas ini masih hidup dan mereka berdua dalam bahaya. Aduh, ya kenapa nggak dari dulu lo Ranikor ya, cepet insaf makanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Alright, mungkin ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga tayangan saya bisa menghibur kalian semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas sinopsis dari trailer drama Series Amka di episode yang ke-84. Luar biasa ya. Kita tahu semua teman-teman bahwa si Tatum ini sudah dipenjara. Kemudian pada saat diperiksa di kantor polisian, si Tatum ini menyatakan bahwa betul sekali bahwa niat kejahatan yang saat ini mau dia lakukan, baru mau ya guys ya, mau dia lakukan itu ternyata memang betul dia mengakui bahwa ini semua adalah instruksi dari Ranikor. Dan Ranikor tidak bisa beralasan apapun. Dan terpaksa pada saat itu ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian, Ranikor dan juga si Tatum ini akhirnya berantem di kantor kepolisian di ruang pemeriksaan. Gontok-gontokan dan mereka berdua ada. Yang pada akhirnya pihak kepolisian pun menyuruh atau menginstruksikan anggota lainnya untuk membawa kedua perempuan tersebut untuk masuk lagi ke dalam penjara. Kan lebok sih ya kan. Orang lagi ditanyain malah pada ribut ya kan. Di sisi lain para pemirsa, Arsy pada saat itu dia tahu bahwa si Tatum ini dipenjara atas dugaan kejahatan yang mau dilakukannya di depan toilet. Kemudian ini semua dilakukan oleh Raja semata-mata untuk melindungi istrinya. Si Arsy ini kepikiran sama si anaknya Tatum guys. Karena pada saat dia interview atau melamar pekerjaan di rumahnya pada saat itu, si Tatum bercerita bahwa saya punya anak dua, yang satu sudah sekolah SMP kalau tidak salah, yang satunya itu umuran sekitar 6 bulan atau 8 bulanan lah, sekitaran itu. Nah, ketika ungkapan itu diungkapkan si Tatum pada saat interview, dia terngiang-ngiang tuh. Waduh, kalau si Tatum di penjara, anak-anaknya gimana? Si Arsy ini penasaran para pemirsa. Dia sengaja mengajak supir pribadinya untuk menengok keluarga si Tatum. Apakah betul di rumah Tatum ini ada anak kecil, 2 orang, yang satu sudah sekolah, yang satunya lagi masih kecil banget, masih bayi gitu. Nah, karena kan khawatir banget. Apalagi ini kan impact dari semua pembiusan tersebut, si Tatum pasti di penjara. Otomatis pula anak-anaknya pasti terlantar. Kepikiran dan dia pun nekat datang bersama supir pribadinya ke rumah si Tatum. Begitu diketok pintunya oleh Arsy, tiba-tiba Arsy langsung kaget. Anak dari Tatum ini keluar dengan mengasuh yang paling kecil pada saat itu. Dia nggak kuat, dia nangis. Waduh, gimana nih nasib anak-anaknya. Nah, pada saat itu juga si Arsy ini mencoba untuk memancing anak ini. Kemana ibunya? Kok belum pulang? Pada saat itu si anak ini bercerita, oh tante, ibu saya saat ini lagi kerja, mungkin sore baru pulang. Dan ini adalah hari pertama kerjanya. Jadi mohon maaf kalau mau ketemu sama ibu, ibunya lagi nggak ada di rumah. Mendengarkan hal itu, si Arsy pun langsung nangis. Dia terbayang kalau misalnya terjadi sama keluarganya mungkin pada saat itu. Arsy pun langsung meneteskan air mata. Dan di kesempatan itu para pemirsa, Arsy sengaja memberitahukan informasi mengenai ibunya bahwa saat ini tidak akan pulang dan mungkin tidak tahu sampai kapan pulangnya. Pada saat itu pula para pemirsa, Arsy merasa tidak tega dengan melihat kondisi anak Tatum yang mungkin masih kecil sekali, dan dia pun menginstruksikan kepada ART-nya untuk membantu anak dari Tatum ini jangan sampai ada istilah telat makan, telat minum susu, telat gizi, karena dia tidak mau hal ini terjadi terhadap 2 orang anak dari Tatum ini. Walaupun mungkin Tatum punya niat buruk, niat jelek untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya, tapi Arsy sangat luar biasa para pemirsa. Dia punya jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan yang sangat begitu besar, hingga mau tidak mau dia mencoba untuk menyelamatkan anak-anak dari Tatum para pemirsa.
Luar biasa ya. Di cerita lain juga para pemirsa, kita tahu semua bahwa memang hari ini adalah hari pertemuan antara Dias dan juga orang tua dari Dr. Iqbal ya para pemirsa. Dan mungkin kita juga tahu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang bisa dibilang sangat tidak mengenakan. Sebetulnya gue juga pernah bilang bahwa bukan cuma dia sih sebetulnya yang khawatir dengan sosok si Ibu Hanum ini, melainkan Arsy juga sama para pemirsa. Dan sekali lagi di momen itu pun terjadilah sebuah kekagetan yang sangat luar biasa. Ibu Hanum pernah diusir oleh Dias karena dianggap tidak sopan pada saat di klinik Dr. Iqbal para pemirsa. Dan itu juga bukan kesalahan dari Dias. Kita tahu semua, kesalahan itu datangnya dari Ibu Hanum. Entah kenapa, sikapnya yang sok banget mungkin ya, tengil banget ya, merasa gue nih orang luar negeri, orang kaya dan wah segala macam. Yang pada intinya kesopanan dan tata keramanya pada saat itu gue ngerasa gitu, kayaknya udah suka-suka gue aja deh hidupnya gitu. Mungkin karena kelamaan di luar negeri kali ya guys ya. Tapi ya sudah, Iqbal, Pak Irwandi, juga Raja mencoba untuk meyakinkan Ibu Hanum agar sosok Dias ini bisa diterima menjadi bagian dari keluarga Dr. Iqbal para pemirsa. Tetapi bukan itu poin penting yang mau gue sampaikan di sini. Pada saat mereka sedang makan bersama, Dr. Iqbal dan Raja pun akhirnya mengobrol. Raja bercerita kepada si Iqbal, oh pada saat ini saya baru saja dari kantor polisi. Dan saya pun juga menambahkan tuntutan saya terhadap Rani karena dia menyuruh orang sengaja untuk mencelakai istri saya. Tidak tanggung-tanggung Iqbal. Orang ini sengaja datang ke rumah untuk melamar pekerjaan di rumah saya. Karena saya tidak ceroboh, saya mencoba untuk menyelidiki dari orang tersebut. Tiba-tiba begitu hari pertama kerja, orang ini akhirnya saya tolak. Anehnya lagi Iqbal, orang ini sengaja nekat datang ke TPA untuk mencelakai istri saya dengan cara membius. Dan terpaksa saya harus melaporkan ini kepada kepolisian. Dan hari ini, mulai detik ini, saya pun menambahkan tuntutan saya kepada Raniko dengan pasal yang terbaru untuk mencelakai istri saya. Dan akhirnya Iqbal pun menyetujui apa yang dilakukan oleh Raja semata-mata adalah yang pertama untuk melindungi istrinya. Dan ini akan menjadikan pelajaran buat si Rani agar dengan penambahan tuntutan ini bisa membuat Ranikor semakin insaf dan semakin sadar diri bahwa stop untuk melakukan kejahatan dan juga berusaha untuk mencelakai keluarga Arsy dan juga Raja. Ya, lebok siaraninya. Namun di sisi lain para pemirsa, ketika si Ranikor ini kembali ke dalam penjara bersama si Tatum ini, tiba-tiba mereka punya momen bercerita bersama si Tatum. Si Rani ini ceritanya nanya sama si Tatum, Tum, emang kamu kemarin ngelakuin apa? Kok bisa-bisanya kamu ketangkap ke polisi dan dibawa lagi ke masuk penjara? Memang kamu selain nyuruh saya, kamu nyuruh siapa lagi? Kata si Tatum nih. Nggak ada kok, saya memang sengaja nyuruh kamu dan memang tidak ada orang lain yang saya instruksikan selain kamu, kata si Rani. Kemudian si Tatum ini menjawab lagi nih guys, nggak mungkin, pada saat saya ingin mencelakai Arsy di toilet di tempat dia mengajar, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang justru mendahului saya. Dia menggunakan masker, datang dari belakang Arsy dan langsung membius. Dan kebetulan pada saat itu saya ada di situ dan otomatis saya langsung teriak dan orang itu langsung lari. Kemudian si Rani nanya nih guys, emangnya siapa laki-laki itu? Kira-kira mukanya kayak gimana? Mana saya tahu, orang dia pakai masker, apalagi dianya langsung cepet-cepet lari. Cuma ciri-cirinya tuh dia tuh tegap, berisi badannya, dia menggunakan topi, makanya saya nggak begitu hafal dengan wajahnya. Cuman kalau menurut saya sih kayak orang ciri-ciri yang pernah dipenjara di sini juga. Nah, akhirnya mendengarkan hal itu para pemirsa, Rani Korni langsung berpikir, jangan-jangan si Dimas masih hidup. Dan jangan-jangan yang ingin melakukan kejahatan ini bahkan mungkin bisa dibilang menculik si Arsy ini adalah si Dimas. Dan gue gak tahu kenapa nih guys, tiba-tiba si Rani Kor ini kayak kesambet setan yang lagi baik gitu. Gak ngerti gue, emang ada ya setan baik ya? Jadi dia tuh punya niatan pengen ngasih tahu Raja sama Arsy bahwa si Dimas ini masih hidup. Dan hati-hati bahwa orang ini nih mau mencelakai keluarga mereka. Apalagi si Rani ini tiba-tiba tuh kayak pengen ngasih tahu Raja sama Arsy gitu kalau nyawa mereka tuh dalam bahaya semua gitu. Tapi ya syukurlah ada untungnya ya. Ya walaupun ini cuma sebatas sekilas doang, paling tidak nih Raja dan Arsy dikasih tahu sama si Ranikor, si Dimas ini masih hidup dan mereka dalam bahaya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nobar bareng. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.